Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya Ibu Putri dalam layanan bimbingan klasikal, bimbingan dan konseling SMK Semak Bogor. Apa kabarnya kalian semua? Semoga sehat-sehat terus ya, dan semoga bahagia. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang perkuliahan. Judulnya adalah kuliah ngapain aja. Nah, di sini kita akan bahas sedikit tentang seputar dunia perkuliahan. Nah, kita langsung aja ya bahas ya. Bentar. Kita akan bahas sedikit mengenai kuliah ngapain aja. Nah, ini kuliah ngapain aja. Justru pasti kalian penasaran kan, mungkin ada beberapa di antara kalian yang akan memilih setelah lulus nanti akan memilih kelanjutan studi kalian untuk kuliah. Nah, ketika di kelas 12 ini, sebaiknya kalian memang sudah harus menentukan ya, nanti setelah lulus ingin kuliah atau bekerja. Ada yang memilih kuliah dan sudah mantap, ingin kuliah di mana dan menentukan jurusannya apa, ada pula yang masih bingung. Nah, yang masih bingung ini ayo mulai dari sekarang kita tentukan eh, pilihan kalian. Ingin kuliah kah, ingin kerja, atau mungkin bekerja sambil kuliah. Semuanya sah-sah saja. Nah, kita akan bahas di sini sedikit tentang dunia perkuliahan. Ngapain aja sih kuliah itu? Nah, hari ini kita akan membahas, ada 4 bahasannya. Sekolah versus kuliah, bedanya sekolah dengan kuliah. Lalu macam-macam perguruan tinggi, mengenal berbagai macam perguruan tinggi. Selanjutnya akan membahas tentang sistem perkuliahan. Mengenal sistem perkuliahan itu bagaimana sih? Apakah sama dengan sistem sekolah? Selanjutnya adalah menentukan pilihan, mau kuliah di mana, mau kuliah jurusan apa yang cocok untuk minat dan bakat saya. Seperti itu. Selanjutnya kita langsung masuk aja di bahasan yang pertama, yaitu sekolah versus kuliah. Apa sih bedanya? Di sini Ibu sudah rangkum beberapa poin mengenai perbedaan sekolah dan kuliah. Yang pertama, ada seragam. Nah, seperti kita tahu, hmm, di sekolah kalian menggunakan seragam kan? Umumnya kalian akan menggunakan seragam, seperti itu. Walaupun ada beberapa sekolah juga yang tidak mewajibkan siswa-siswanya menggunakan seragam. Nah, kalau di dunia perkuliahan, seperti yang kalian tahu juga, mahasiswa-mahasiswa ini, kakak-kakak mahasiswa menggunakan baju bebas ya. Walaupun bebas, tapi tetap saja harus sopan. Menggunakan sepatu, kuliah nggak boleh pakai sendal, menggunakan kemeja yang rapi, jangan pakai kaos oblong, t-shirt seperti itu. Mungkin ada beberapa kampus yang membolehkan mahasiswanya menggunakan kaos, tapi rata-rata harus tetap menggunakan pakaian yang rapi, seperti itu. Bahkan di beberapa fakultas atau beberapa universitas itu mewajibkan mahasiswanya selalu menggunakan kemeja, dan yang perempuan mungkin menggunakan rok, yang laki-laki harus menggunakan celana berbahan kain, tidak boleh menggunakan bahan jeans. Seperti itu. Selanjutnya, mata ajar. Seperti kita tahu, kalau di sekolah itu namanya mungkin kalian tahu mata ajar adalah pelajaran. Pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Inggris, matematika, fisika, dan seterusnya. Yang kalian dapat dari kelas 1 sampai kelas 4. Itu kalau di Semakbo ya, sampai kelas 4. Atau bahkan ketika SD kalian sudah mendapat pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, biologi. Kalau di perkuliahan, nama mata ajarnya adalah mata kuliah, jelas. Nanti akan berhubungan dengan SKS, atau kalau di pelajaran, mata pelajaran, misalnya bahasa Indonesia 2 jam mata pelajaran. Kalau mata kuliah hitungannya SKS. Nanti kita akan bahas sedikit di slide yang lain ya. Jadi di perkuliahan itu adalah namanya mata kuliah, dan itu tidak akan kalian dapat berulang. Contoh, di kelas 10 kalian, kalau di sekolah, di kelas 10 kalian akan mendapatkan pelajaran bahasa Indonesia, pun di kelas 11, 12, dan 13. Jika di perkuliahan, ada mata kuliah
bahasa Indonesia contohnya, mata kuliah dasar umum, nanti di perkuliahan kalian akan tetap mendapatkan kuliah tersebut ya. Misalnya contoh PKN nih, atau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, itu nggak akan terus-terusan kalian dapat di tiap semesternya, jadi hanya 1 semester saja, kecuali kalian mengulang lagi ya, mengulang mata kuliah tersebut. Selanjutnya ada jam belajar. Jam belajar. Jam belajar ketika di sekolah itu udah pasti ya diatur dari jam 7 sampai jam 4 sore misalnya. Jam 12 istirahat sampai masuk lagi jam 1 contoh. Itu kan selalu seperti itu. Nah, kalau di perkuliahan itu jam belajar kalian bisa diatur sesuai dengan mata kuliah. Mungkin saja kalian ada perkuliahan yang hanya masuknya pagi-pagi nih, dari jam 7 sampai jam setengah 9, contoh ya. Terus nanti dilanjut lagi ketika sore, atau jam 12 sampai jam 5 sore mungkin. Nah, kalau di eee, sekolah kan nggak seperti itu. Selanjutnya ada mata ajar. Mata ajar kalau di sekolah itu di materi ajar, salah maaf. Kalau materi ajar di sekolah kalian akan disediakan buku paket atau buku materi dari gurunya yang sudah menyediakan modul, misalnya ada modul tersendiri, ada buku paket tersendiri dan itu sudah pasti gurunya akan menggunakan buku tersebut. Kalau di kuliah, kalian justru, tidak akan diberi buku yang pasti, 1 buku itu atau 2 buku itu, tapi kalian harus mencari, sebanyak-banyaknya buku sehingga menambah referensi kalian. Jadi kalian dituntut untuk, justru semakin banyak membaca buku itu semakin baik, sehingga kalian akan menambah referensi dan insight-insight kalian di mata perkuliahan tersebut, gitu ya. Jadi kalian memang dituntut untuk mandiri. Selanjutnya, pengajar. Jika di sekolah, pengajar kan kita tahu namanya guru ya. Nah, di perkuliahan, nama pengajarnya yaitu kita sebut dengan dosen. Eee, perannya pun berbeda. Kalau guru itu perannya sebagai pembimbing. Di sekolah kalian ada guru, ada wali kelas, akan bertugas membimbing kalian. Jadi ketika kalian, apa ya, misalnya contoh lupa mengerjakan tugas atau masih ada nilai yang remedial, kalian akan selalu diingetin kan sama guru, sama wali kelas, bahkan sampai dikejar-kejar nih, "Ayo belum selesai tugasnya," atau masih harus remedial. Sedangkan kalau di perkuliahan, dosen itu perannya hanya sebagai fasilitator untuk membantu kalian di, mata kuliah tersebut. Jadi nggak akan sampai nih ada ceritanya tugas kalian belum selesai terus dikejar-kejar sama dosen, ayo kerjain tugasnya," nggak akan kayak gitu. Dosen hanya sebagai fasilitator aja dalam pembelajaran. Selanjutnya, aduh maaf, sistem penilaian. Sistem penilaian di sekolah kita tahu ya. Nah, kalian akan mendapatkan rentang nilai dari 0 sampai 100 atau mungkin 0 sampai 10 lah ya. Ketika tugas kalian ketika mengerjakan tugas akan ada hasilnya nilainya 90, 80 atau 100 atau 20 seperti itu. Nah, kalau di perkuliahan ada namanya IP, indeks prestasi. Nah, indeks prestasi kalian itu nanti akan dikonversi menjadi huruf-huruf A, B, C, dan E. A itu paling baik, lalu E itu gagal, di situ rentangnya ya. Nanti akan seperti apa penghitungan dan penilaiannya mungkin akan kita bahas sedikit di slide selanjutnya. Selanjutnya ada ujian perbaikan atau remedial. Nah, di sekolah kalian seperti kita tahu ada remedial. Kayak di Smakbo nih contoh, ulangan nilainya belum KKM ada remedial 1, remedial 2, bahkan ada sampai remedial istimewa berkali-kali. Kalau di perkuliahan nggak ada tuh namanya remedial. Jadi ketika kalian ujian, kalian gagal, udah deh. Tidak ada remedial, berarti kalian gagal nilainya C, D, atau E. Kalian harus mengulang mata kuliah tersebut di semester selanjutnya. Dan mungkin saja mata kuliah tersebut tidak akan muncul di semester yang langsung selanjutnya. Mungkin saja kalian harus menunggu 1 semester lagi atau 2 semester lagi untuk menunggu mata kuliah tersebut muncul. Contoh nih, kalian gagal di mata kuliah pengantar, bisnis contoh misalnya ya. Nah, itu keluarnya di semester ganjil misalnya atau semester gasal, semester 1 contoh misalnya, lalu kalian gagal.
Nah, kalian harus menunggu atau mengulang ketika mata kuliah tersebut ada lagi, belum tentu ada di semester genap atau semester 2, mungkin ada di semester gasal, semester 3. Jadi kalian harus menunggu beberapa semester untuk menunggu mata kuliah tersebut ada lagi, seperti itu ya. Selanjutnya ada ujian kelulusan. Seperti kita tahu di sekolah ujian kelulusannya yaitu ujian nasional, yang mungkin sekarang sudah berganti ya karena sudah tidak ada ujian nasional. Nah, di perkuliahan itu ada syaratnya kalau kalian mau lulus berarti harus membuat tugas akhir atau skripsi, bisa tugas akhir bisa skripsi. Itu adalah sebuah tulisan kalian yang kalian akan mengerjakan sebuah penelitian, dituangkan dalam tulisan tersebut, menggunakan ide yang original, tidak boleh menjiplak karya orang lain. Dan itu ada sebagai satu syarat untuk kalian ujian sidang. Jadi ketika sudah bikin skripsi, baru deh boleh ujian sidang, atau tugas akhir boleh ujian sidang. Jadi tidak semata-mata ketika kalian sudah selesai mengerjakan skripsi lalu lulus, belum. Masih ada ujian sidangnya, seperti itu ya. Itu proses kelulusan di dunia perkuliahan. Selanjutnya, jenis-jenis perguruan tinggi. Emang beda-beda ya, Bu? Perguruan tinggi itu macam-macamnya berbeda. Nah, kita bahas ya. Berdasarkan undang-undang sistem pendidikan nasional ya, ternyata pendidikan di Indonesia itu ada diklarifikasikan ke dalam 3 jenis. Itu pendidikan akademis, pendidikan vokasional, dan pendidikan profesi atau spesialis. Pendidikan akademis yaitu sistem pendidikan tinggi yang mengarah kepada penguasaan atau pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni tertentu. Di situ dia akan banyak teori sebanyak 60% dan prakteknya akan lebih sedikit, akan 40%. Berbeda dengan yang vokasional. Ini sistem pendidikan tinggi yang mengarah kepada penguasaan keahlian terapan tertentu. Jadi kalau ini memang pengembangan disiplin ilmu, kalau yang vokasi itu penguasaan keahlian. Jadi teorinya akan lebih sedikit, akan lebih banyak prakteknya. Seperti kalian lah di SMK, kan pendidikan vokasi ya, lebih banyak prakteknya daripada belajar teorinya. Kalau di SMA mungkin lebih banyak teori daripada belajar praktek. Yang seperti itu kira-kira. Yang ketiga ada pendidikan profesi atau spesialis. Apa sih itu? Itu sistem pendidikan yang hanya dapat ditempuh setelah kalian menyelesaikan program pendidikan sarjana untuk dapat menguasai skill-skill tertentu yang dibutuhkan untuk menjalani suatu profesi seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian tahu dokter ya, ketika kalian kuliah di kedokteran, S1-nya itu baru pendidikan dokter, jadi lulusnya belum jadi dokter itu. Kalian setelah lulus harus menjalani pendidikan profesi dulu untuk menjadi seorang dokter. Bukan hanya dokter, di situ seperti kita tahu ada seorang psikolog. Psikolog itu ketika lulus S1, dia belum jadi seorang psikolog, dia masih seorang sarjana psikologi. Ketika dia mau praktek, dia harus menjalani pendidikan profesi psikologi dulu. Ada juga konselor, ada apoteker, banyaklah profesi-profesi yang harus menjalani suatu pendidikan profesi terlebih dahulu supaya dia bisa mempraktekkan ilmunya di masyarakat. Nah, selanjutnya dari 3 jenis pendidikan tersebut dibagi lagi menjadi ada universitas, ada institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi. Mungkin kalian sudah mendengar ya, nama kata-kata ini atau nama-nama ini itu sudah tidak asing. Tapi apakah kalian tahu ini ada perbedaannya? Nah, kita akan bahas di sini. Universitas, seperti kalian tahu contohnya ada UI, Universitas Indonesia, ada Unpad, Universitas Pajajaran, Unbrau, Universitas apalagi ya, Unsri, Universitas Sriwijaya, itu dan masih banyak yang lainnya. Apa sih universitas itu? Universitas itu bisa menyelenggarakan 2 jenis pendidikan tinggi, pendidikan akademik dan pendidikan vokasi. Nah, jadi itu lebih luas ya. Dan mereka bisa menyelenggarakan pendidikan dalam berbagai rumpun ilmu. Contohnya, ada rumpun ilmu agama, di dalamnya ada ilmu syariah, ekonomi Islam, ilmu agama Hindu, agama Kristen, contoh misalnya. Dan ada rumpun ilmu humaniora seperti filsafat, sejarah, dan lain-lain. Ada ilmu sosial seperti psikologi, sosiologi, ekonomi, ada rumpun ilmu alam, ada rumpun ilmu formal, ilmu terapan, macam-macam.
Jadi universitas itu perguruan tinggi yang luas lah, dia dapat menyediakan apapun kebutuhan pendidikan tinggi kamu, dan lebih besar cakupannya, seperti itu. Nah, kalau institut bedanya sama universitas apa? Institut juga sama sebenarnya kalau kesamaannya ya, bisa menyelenggarakan juga pendidikan akademik dan pendidikan vokasi. Hanya bedanya, fakultas-fakultas dalam sebuah institut itu berasal dari satu jenis keilmuan aja. Kalau universitas kan tadi fakultas-fakultasnya itu ada kayak fakultas sosiologi, fakultas eh, psikologi, fakultas kedokteran, ada fakultas, kalau di UPI mungkin ada fakultas MIPA, kalau ada fakultas pendidikan, ada fakultas IPS misalnya. Jadi hanya fakultasnya itu bisa menyelenggarakan, di dalam universitas ada fakultas yang dapat menyelenggarakan berbagai macam rumpun ilmu. Kalau di institut, fakultasnya hanya satu rumpun ilmu saja, seperti di IPB nih, contoh, Institut Pertanian Bogor. Dia hanya menyelenggarakan keilmuan dalam rumpun ilmu terapan, misalnya kalau pertanian kan ada ilmu terapan kan pertanian, peternakan, perikanan, terus ada kehutanan, seperti itu. Jadi satu rumpun lah. Seperti ITB, dia hanya menyelenggarakan rumpun ilmu kebumian ya, contoh misalnya ilmu angkasa, ilmu alam ya, ilmu angkasa, ilmu kebumian, teknik-teknik seperti itu. Dan selanjutnya. Ada selanjutnya adalah sekolah tinggi. Nah, sekolah tinggi itu apa bedanya sih sama universitas dan institut? Sekolah tinggi pun dapat menyelenggarakan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi. Hanya saja sekolah tinggi itu fakultasnya dibagi ada satu aja, fakultasnya itu hanya ada satu dan dibagi ke dalam berbagai program studi. Misalnya nih, kalau tadi balik lagi ya, dalam universitas ada fakultas yang banyak menyelenggarakan berbagai macam rumpun ilmu. Institut ada berbagai macam fakultas tapi satu rumpun ilmu saja. Kalau sekolah tinggi, fakultasnya hanya satu, tapi dia terbagi ke dalam berbagai macam prodi, lebih menyempit lagi nih. Contoh, kalau ada sekolah tinggi ilmu komunikasi, dia hanya menyediakan program studi dari Fakultas Komunikasi seperti hubungan masyarakat, penyiaran, perikanan, seperti itu. Jadi kalau misalnya di STAN nih, Sekolah Tinggi Administrasi Negara, nanti ada fakultasnya satu, tetap dalam satu rumpun ilmu nih, tetap dalam satu rumpun ilmu. Lalu nanti ada fakultasnya satu, mungkin nanti akan terbagi ke dalam beberapa macam prodi yang keilmuannya akan lebih menyempit lagi, lebih fokus lagi, seperti itu. Di sini ada sekolah tinggi sandi negara, sekolah tinggi teknologi tekstil, dan selanjutnya, dan selanjutnya. Jadi itu ya, kita ulangi lagi, universitas itu fakultasnya terdiri dari berbagai macam rumpun yang berbeda, banyak, institut fakultasnya terdiri dari satu rumpun ilmu saja, kalau sekolah tinggi itu fakultasnya hanya satu, tapi terbagi ke dalam berbagai macam program studi yang satu rumpun. Nah, sekarang kalau politeknik, apa bedanya? Politeknik itu sekolah tinggi yang hanya menyelenggarakan pendidikan vokasi aja. Kalau tadi kan ini universitas itu ada pendidikan akademis dan vokasi, pendidikan akademis dan vokasi, sekolah tinggi juga pendidikan akademis dan vokasi. Kalau politeknik hanya sekolah tinggi yang hanya menyelenggarakan pendidikan vokasi saja. Jadi dia itu nggak akan menyelenggarakan pendidikan akademik. Nah, tujuan politeknik itu kan untuk mempersiapkan peserta didiknya untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan profesional agar mampu menerapkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi agar taraf hidup masyarakat dan kesejahteraan umat manusia itu meningkat. Intinya adalah politeknik itu adalah sekolah tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi agar peserta didiknya itu mampu langsung terjun ke dunia kerja, agar langsung bisa mempraktekkan ilmunya. Di sini ada Politeknik AKA, kalian tahu kan? Ada Politeknik AKA, ada Polban, ada Polman, Politeknik Manufaktur, seperti itu. Ada Polban, Politeknik Bandung. Nah, nanti lulusannya di Politeknik itu, kalau di AKA, mungkin kalau Politeknik itu nanti lulusannya akan ini ya, menjadi diploma. Ada pendidikan diploma 1, diploma 2, diploma 3. Nah, kalau sarjana kan kalau di
pendidikan akademik akan menghasilkan sarjana ya, sarjana, S1, magister atau master S2 atau doktor S3. Nah, kalau di pendidikan vokasi akan menghasilkan seorang diploma seperti itu, D1, D2, D3. Nah, misalnya nih, Politeknik juga bisa menyelenggarakan vokasi dari berbagai rumpun ilmu, sedangkan kalau akademi, langsung masuk di akademi ya, berbeda, dia hanya akan menyelenggarakan pendidikan vokasi dari satu cabang ilmu saja. Contoh, kalau di Politeknik itu, kalau di PNJ nih, contoh nih ya, Politeknik, kalian tahu kan PNJ ya, Politeknik Negeri Jakarta, akan tersedia program studi ilmu program studi dalam rumpun ilmu rekayasa, ada teknik elektro, teknik mesin, teknik kimia, dan sebagainya. Ada juga nanti di PNJ itu fakultasnya dalam rumpun ilmu tata niaga, akuntansi, bisnis manajemen, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi dia bisa memiliki fakultas yang memiliki rumpun ilmu yang berbeda. Kalau akademi itu berbeda, dia fakultasnya hanya satu aja, dia nggak ada macam-macam. Jadi kalau di Akmil ya udah tentang kemiliteran aja, Akpol, Akper, Akademi Keperawatan ya tentang keperawatan aja, Akbid, Akademi Kebidanan ya tentang kebidanan aja gitu. Jadi memang lebih semakin ke sini semakin mengerucut bidang ilmu yang dipelajarinya. Seperti itu. Itu sekilas tentang macam-macam perguruan tinggi ya. Jadi kalau memang ada pertanyaan atau masih belum jelas, kalian boleh tanyakan ke Ibu, bisa diskusi lewat WhatsApp atau boleh telepon atau bisalah terserah kalian. Selanjutnya, sistem perkuliahan. Nah, sistem perkuliahan itu seperti apa sih, Bu? Sistem perkuliahan itu sama sih sebenarnya yang tadi udah jelaskan di perbedaan antara sekolah dan kuliah. Sistem perkuliahan itu seperti apa nih? Bedanya kayak gini nih ya. Kalau sekolah, kalian akan ketemu kan dalam satu kelas itu temannya sama nih dalam 1 tahun. Kan itu aja ketemu nih, walaupun nanti di kelas selanjutnya akan berganti, di jenjang selanjutnya akan berganti. Kalau di kuliah, temennya akan beda-beda ketika kalian beda mata kuliah. Jadi ketika mata kuliah ini mungkin kalian akan ketemu sama si A. Di mata kuliah lain mungkin kalian nggak akan ketemu sama si A lagi, ketemunya sama B, C, mungkin kakak kelas, mungkin kakak tingkat, mungkin adik tingkat. Karena berbeda orang ya berbeda mata kuliah yang akan diambil. Mata kuliah itu kan, sistem perkuliahan itu kan fleksibel ya. Kalian ingin mengambil kuliah apa, itu bisa kalian tentukan sendiri. Seperti itu. Nah, terus di kuliah itu fleksibel dalam memilih, tadi udah balik lagi, fleksibel dalam memilih mata kuliah. Di mata kuliah semester ini kalian boleh mengambil mata kuliah A, B, C, atau boleh menunda mata kuliah tersebut, atau bahkan nggak ambil mata kuliah tersebut. Itu tergantung kebijakan masing-masing kampusnya seperti apa. Kalau di sekolah kan udah ditentuin ya, di kelas 10 kalian akan mendapatkan mata pelajaran ini. Nah, seperti itu bedanya kira-kira. Di perkuliahan juga kalian memiliki dosen pembimbing. Dia akan membimbing kalian selama masa kuliah. Sama sih sebenarnya, tapi nggak kayak wali kelas banget, tapi kalian kira-kira punya dosen pembimbing lah yang akan membantu kalian dalam menjalani proses perkuliahan. Kalau kalian bingung nih, mau ngambil kuliah apa aja di semester tersebut, kalian bisa berkonsultasi dengan dosen pembimbing kalian. Klik lagi, terus itu buku-buku yang digunakan tadi seperti yang sudah dijelaskan ya. Buku-buku yang digunakan harus semakin banyak buku supaya semakin banyak referensi yang kalian dapatkan. Lalu ada nih bahasan sedikit tentang IP, indeks prestasi. Indeks prestasi dan SKS itu istilah-istilah yang mungkin udah sering kalian dengar tapi masih kurang ngerti apa. Nah, jadi gini, sekilas aja nih ya, SKS adalah satuan kredit semester. Satuan kredit semester. Jadi, dalam 4 tahun kalian kuliah, kalau kalian ngambil S1 nih ya, dalam 4 tahun kalian kuliah, kalian itu sudah diberi beban SKS itu kira-kira kalau S1 itu 140 sampai 160 SKS. Nah, setiap semesternya kalian harus mengambil kredit. Istilahnya kredit itu kalian harus mencicil jumlah SKS yang harus kalian selesaikan dalam 4 tahun itu. Misalnya satu semester kalian akan ambil 20 SKS, itu harus kalian selesaikan. Nanti satu semester lagi 20 SKS, sampai akhirnya kalian menyelesaikan
144 SKS, contoh ini kan rata-rata itu 144 SKS ya. Nah, rata-rata kalian akan menyelesaikan misalnya dalam 4 tahun kuliah 144 SKS. Kalau udah 4 tahun masih 120 SKS gimana Bu? Ya belum bisa lulus. Kalian harus menambah SKS, menambah semester lagi. Nambah semester lagi itu biasanya yang disebut dengan mahasiswa abadi. Semoga kalian nggak ada lah ya yang jadi mahasiswa abadi atau kelamaan kuliahnya. Nah, seperti itu. Kalau IP apa Bu? Indeks prestasi. Jadi ketika kalian kuliah nih, ujian, nanti ada perhitungan-perhitungan yang akan ketika kalian ujian nanti akan keluar nih nilainya apa, misalnya A, B, C, D, misalnya A nih keluar ya. Disesuaikan dengan SKS-nya, satu mata kuliah SKS-nya berapa, nanti ada bobotnya di situ kalian akan tahu. Misalnya satu mata kuliah bobotnya dia 2 SKS, 2 SKS dikali nilai kalian A ya, A itu misalnya bobotnya berapa Ibu lupa, 80 itu kalau nggak salah. Lalu akan dibagi jumlah semester kalian dalam jumlah mata kuliah dalam satu semester itu akan menghasilkan IPK kalian. Nah, untuk pembahasan itu perlu satu topik nih, kita nggak bisa bahas cuman di pembahasan kali ini aja, video kali ini aja, itu kita butuh tanya jawab. Nanti mungkin kalian boleh lihat referensinya tentang IP, SKS, dan istilah-istilah dunia perkuliahan. Mungkin kalau ada yang kurang dimengerti, bisa tanyakan ke Ibu. Itu referensinya bisa kalian dapat dari YouTube, tanya ke temen, atau kakak tingkat, atau kakak kalian di rumah yang udah kuliah. Nanti kalau memang kurang mengerti, kita boleh bahas selanjutnya ya. Itu kira-kira dari sistem perkuliahan. Nah, selanjutnya, menentukan pilihan. Mau kuliah di mana sih? Nah, gimana sih Bu cara kita untuk memilih atau menentukan kita mau kuliah di mana? Ibu ada kira-kira step-nya kayak gimana nih? Yang pertama, pilihlah jurusan atau universitas atau perguruan tinggi yang sesuai dengan minat dan keinginan. Pertama, kalian harus minat dulu, harus ingin dulu, baru kalian bisa pilih itu. Misal nih, saya disuruh orang tua saya untuk kuliah, Bu, di jurusan apa ya, teknik kimia, contoh. Tapi saya pengennya kuliahnya di kimia murni aja, Bu, atau pendidikan kimia lah contohnya. Saya ingin kuliah di pendidikan kimia aja, Bu, saya pengen jadi guru kimia nih contohnya. Saya nggak mau ngambil jurusan teknik kimia. Nah, itu kalian harus sesuaikan dulu dengan minat dan keinginan kalian. Atau bahkan mungkin orang tua ingin saya kuliahnya di jurusan bisnis, Bu, supaya meneruskan bisnis orang tua saya. Sedangkan saya ingin melanjutkan eh, ilmu yang udah saya dapat nih, pengen di kimia lagi. Nah, itu harus kalian diskusikan juga dengan orang tua, karena kalian kan yang akan menjalani perkuliahan itu, menjalani segala sesuatunya, tapi tetap aja orang tua yang akan membiayai. Jadi nggak bisa semena-mena kalian menolak pilihan orang tua, tapi nggak bisa juga kalian menerima karena kalian harus menjalani itu semua. Jadi balik lagi, itu semua harus sesuai dengan pilihan hati. Kalau emang udah srek, udah minat, udah oke, walaupun itu bukan pilihan kalian, nggak apa-apa, jalani aja. Nah, balik lagi, dunia kuliah itu menuntut kita untuk mandiri. Ketika di tengah jalan kalian nggak semangat atau lagi down, ya yang bisa balik lagi ngingetin diri kalian adalah diri kalian sendiri. Nggak akan ada guru yang ngejar-ngejar kalian lagi untuk ngerjain tugas atau remedial. Seperti itu. Selanjutnya, pilih yang sesuai dengan kemampuan. Kemampuan di situ maksudnya adalah kemampuan kompetensi kita ya. Bu, saya ingin banget kuliah di seni tari. Tapi saya sebenarnya nggak ada bakat sih, nggak ada kemampuan juga untuk menari. Tapi kayaknya keren banget deh jurusan seni tari ini. Contoh ya, saya sebenarnya emang jagonya di kimia. Contoh. Nah, itu harus disesuaikan juga dengan kemampuan kita. Jadi nggak bisa semerta-merta kalian memilih yang sesuai dengan hanya karena lagi ngetren, hanya karena banyak teman yang kuliah di situ, hanya karena keren aja gitu. Jadi harus disesuaikan dengan kemampuan kita. Tuh. Ya.
Tuh balik langsung nyambung nih ke nomor 3, tidak ikut-ikutan. Tidak ikut-ikutan pilihan orang atau pilihan teman atau pilihan pacar. Jadi memang harus sesuai dengan minat dan kemampuan kita. Karena lagi ngetren, jadi mau ikutan deh jurusan. Kalau dulu ya zaman ibu, itu ada lagi ngetren jurusan PR, public relation. Nah, itu lagi ngetren banget. Nah, berbondong-bondong nih orang pada pilih jurusan PR. Padahal dia nggak ada kemampuan di sana dan hanya karena ikut-ikutan gitu. Jadi itu bukan sesuatu yang bisa ngikutin tren ya. Itu memang harus sesuai dengan kemampuan kita dan minat kita. Selanjutnya, mencari informasi mendetail tentang jurusan dan kampus. Setelah kalian tahu nih, mau kuliah di perguruan tinggi apa dan jurusan apa, dan tahu minat kalian ada di mana, serta kemampuan kalian merasa oke di situ, lalu carilah informasi tentang jurusan dan kampusnya tersebut. Misalnya, kalau saya ingin jurusan A, kampus yang ada jurusan A ini hanya di perguruan tinggi ini. Di kota ini satu misalnya hanya ada di IPB dan dia hanya ada di IPB dan IPB itu adanya di Bogor. Nah, gimana nih langsung kalian pelajari gimana cara masuknya, siapa aja yang sudah masuk sana, alumninya siapa aja, gimana sistem perkuliahannya, lalu langsung masuk nih ke nomor 5, cari peluang karir yang akan berkembangnya kayak gimana gitu dari jurusan yang kalian mau itu. Kalau misalnya, walaupun sebenarnya, mmm, peluang kerja itu bisa didapatkan dengan kerja keras kita juga sih, tapi kita harus melihat peluangnya di masa depan akan kayak gimana. Kalau kalian pilih jurusan ini, akankah, jurusan ini menjual di masa yang akan mendatang? Seperti itu harus kalian pikirkan juga. Itu bisa konsultasi dengan orang tua. Biasanya orang tua itu atau guru mungkin, lebih mengerti untuk peluang-peluang kerja ke depannya. Nanti saya kalau kuliah di jurusan perminyakan, saya akan kerja di mana, dengan gaji sekian, berapa tahun saya akan mendapatkan posisi apa, misalnya itu nggak apa-apa kalau kalian ingin cari tahu seperti itu sah-sah saja, itu. Lalu selanjutnya adalah biaya kuliah. Nah, karena orang tua yang akan membiayai kalian kuliah, atau mungkin kalian sendiri yang akan membiayai diri kalian kuliah, harus disesuaikan juga nih dengan kemampuan finansialnya. Nah, ingin kuliah di sini, jurusan sekolah bisnis ITB, tapi kemampuan finansial kurang. Nah, atau entahkah kalian akan mencari beasiswa, atau kalian akan mencari plan B, kuliah di jurusan lain atau di perguruan tinggi lain, seperti itu. Jadi jangan memaksakan ketika memang kemampuan finansial keluarganya atau kemampuan finansial kalian yang nggak mampu, takutnya nanti di tengah jalan mandek karena masalah finansial atau justru malah, apa ya, finansial keluarganya terganggu dengan biaya kuliah yang sangat tinggi gitu. Tapi kalau kira-kira keluarga atau kalian mampu membiayai kuliah kalian, that's fine, lanjutlah tuh. Oh, sudah selesai. Nah, itu kira-kira pembahasan tentang perkuliahan ini. Jika ada pertanyaan boleh diajukan lewat chat saja, nomor Ibu sudah tahu kan? Tinggal kita diskusikan aja nanti bersama, kalau memang perlu untuk virtual meeting, kita bikin virtual meeting-nya ya. Di page ini pun ada Ibu sudah, tautkan video dari YouTube yang mungkin akan membantu kalian, eee, lebih mengerti bagaimana sih sistem perkuliahan itu. Jadi informasi sih bisa didapatkan dari mana aja ya. Sah-sah aja kalau kalian mau mencari informasi dari, video-video di YouTube seperti itu, atau membaca artikel-artikel. Oke, kira-kira mungkin, cukup sekian penjelasan dari Ibu, sampai bertemu di video selanjutnya ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.